Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita bersama-sama akan menangkap pesan firman Tuhan dan menemukan ide penyampaiannya di tiap kelas. Nah, hari ini kita bersama-sama akan membahas tema, yaitu kelahiran Yohanes dan pujian Zakaria. Kita akan membahas firman Tuhan dan menemukan ide, tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami siap ya Tuhan, untuk mempersiapkan diri, kami memohon tuntunan Roh Kudus lebih lagi saat kami membaca dan menemukan pesan firman Tuhan, juga menemukan ide-ide penyampaiannya. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami. Kami siap dalam Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 57 sampai dengan 80. Kita buka Alkitab, mari kita baca. Saya akan bacakan buat kakak-kakak semua. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, dalam bacaan ini kita langsung menangkap ini adalah kisah lanjutan setelah kita bersama-sama membahas tentang rencana atau nubuatan Tuhan tentang kelahiran dari Yohanes yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada ayahnya, yaitu Zakaria. Jadi Zakaria sudah mendapatkan nubuat dan lalu ia sedikit tidak percaya, maka ia tidak bisa bicara ya. Itu adalah tanda yang diberikan malaikat Tuhan. Dan kisah ini adalah kisah lanjutannya, yaitu ketika akhirnya Yohanes sudah lahir. Dan dalam kisah kita, kalau kita merujuk pada bacaan sebelumnya, maka sebenarnya dalam nubuatan Tuhan kepada Zakaria tentang kelahiran Yohanes ada beberapa hal penting ya. Yang pertama, kalau kita melihat di ayat 13 ya, bacaan beberapa minggu lalu, harus
kita melihat ada beberapa pesan utama. Yang pertama adalah bahwa Zakaria nanti harus menamai anak itu adalah dengan nama Yohanes. Lalu yang kedua, bahwa ada sukacita yang terjadi pada orang-orang di sekeliling karena kelahiran anak ini. Dan anak ini adalah anak yang akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Dan ia akan membuat orang-orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dan yang terpenting adalah ia akan berjalan mendahului Tuhan. Jadi beberapa hal ini menjadi pandu bagi Zakaria tentang bagaimana ia memperlakukan anak ini dan apa yang ia akan lihat sebagai tanda bahwa anak ini adalah anak yang dibuatkan Tuhan itu. Apa yang Tuhan janjikan tergenapi. Nah, maka ketika Yohanes lahir langsung benar-benar apa yang dipesankan firman Tuhan, Zakaria lakukan. Ini tanda bahwa Zakaria melihat bahwa Yohanes anaknya ini adalah memang anak yang Tuhan janjikan. Mari kita melihat ayat 59 sampai dengan 63 ketika terjadi diskusi antara sanak keluarga untuk menamai bayi ini dengan nama Zakaria, lalu ibunya mengatakan jangan, ia harus dinamai Yohanes. Nampaknya mungkin Zakaria sudah berdialog dengan Elizabeth untuk apa yang nanti kita akan lakukan terhadap anak ini. Dan benar ketika ada tawaran nama lain, ternyata Zakaria dan Elizabeth mau memenuhi apa yang Tuhan sudah perintahkan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa anak ini adalah anak yang Tuhan janjikan. Anak yang sebelumnya Tuhan sudah beritahukan proses kelahirannya nanti. Maka dengan bersikukuh, maka Yohanes inilah nama yang diberikan kepada sang bayi. Nah, yang pertama ternyata sudah digenapi nih ya oleh Zakaria bahwa anak ini akan diberikan nama Yohanes. Sekali lagi, semua karena Zakaria percaya bahwa ini adalah anak yang dijanjikan Tuhan. Maka selanjutnya disebutkan bagaimana ia lalu bersukacita dan apa yang dilakukan Yohanes itu lalu digenapi dengan mulutnya kembali bisa bicara. Dia berkata-kata dan dia memuji Allah. Jadi respon kedua ketika ia mendapatkan anak, ia akan membuat banyak orang berbahagia karena Elizabeth yang mandul itu mempunyai anak. Dan bukan saja Elizabeth, tetapi dia juga memuji Tuhan dengan luar biasa. Jadi sudah dinamai dengan Yohanes. Yang kedua, dia memuji Tuhan dan membuat banyak orang bahagia. Apa nih isi pujiannya? Kalau kita melihat kakak-kakak, ia memuji Tuhan bukan sekedar memuji Tuhan belaka, tetapi pujian yang dinaikkan oleh Zakaria ini juga adalah sebuah nubuatan. Di ayat 67 disebutkan, Zakaria penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. Jadi pujian ini adalah pujian yang bukan hanya sekedar pujian datang dari hati, tetapi dipakai Tuhan untuk menyuarakan nubuatan Tuhan sendiri. Apa yang Tuhan nubuatkan melalui Zakaria dan itu dinaikkan dalam pujian Zakaria. Bagi saya melihat dalam teks firman Tuhan, isi pujian Zakaria ini yang pertama adalah pemulihan Israel secara komunal dan personal. Kita bisa melihat ayat yang ke-68 sampai dengan 75, kita melihat betapa Zakaria itu menyatakan kata-kata dalam pujiannya yang berunsur nubuat itu ya, bahwa Tuhan akan melakukan kelepasan, Tuhan akan melakukan pembebasan, ia akan membuat orang bisa beribadah dengan mudah ya. Ia akan menuntun umat Israel bebas dari para musuhnya. Jadi intinya ini adalah sebuah pemulihan Israel secara komunal maupun juga personal. Dan yang kedua, dalam ayat yang ke-76 diawali dengan dan engkau hai anakku. Jadi ada sebuah penegasan. Kalau setelah nubuatan sudah disampaikan, lalu sekarang tentang Yohanes. Nubuatan tentang Yohanes juga luar biasa, seperti yang sudah dinubuatkan oleh malaikat Tuhan ketika Zakaria berjumpa dengannya di tempat ibadah di bait Allah itu. Saudara, dari pujian ini kita mendapatkan sesuatu bahwa Zakaria mengalami penggenapan janji Tuhan. Ia yang sudah begitu tua, istrinya begitu tua,
Tapi ternyata Tuhan mau memberikan sesuatu anugerah besar. Dan Zakaria menjadi percaya. Dan kepercayaan Zakaria itu ditunjukkan dengan konsistensinya mengikuti perintah Tuhan. Kamu harus menamakan dia Yohanes, dia kasih nama Yohanes. Akan ada banyak sukacita, dia bersukacita. Dia memuji Tuhan. Jadi ada banyak hal menunjukkan bahwa Zakaria sangat-sangat percaya bahwa itu adalah janji Tuhan yang sudah digenapi. Nah, dari sini kita mendapatkan pesan bahwa Zakaria ini sangat percaya akan janji Tuhan yang digenapi. Dia mengalami itu. Dia tahu ini tidak mungkin karena dia sudah tua, tapi ternyata dia mengalami kebaikan Tuhan. Dia bersyukur dalam pujiannya dan itu dia nyatakan dengan baik sekali. Kakak-kakak, inilah pesan firman Tuhan. Kita mau ajak adik-adik di kelas Batita Balita untuk melihat ya atau mendengar kisah ini dan tahu bahwa ada Zakaria yang memuji Tuhan karena kelahiran Yohanes Pembaptis anaknya, dan mereka akan juga tahu bahwa Tuhan itu menepati janji. Jadi anak-anak bisa tahu bahwa Tuhan menepati janji. Yang kedua, kelas kecil dan juga kelas besar, kita mau ajak anak-anak untuk mau bersyukur. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sama yang menepati janji pada Zakaria, tetapi juga Tuhan yang sama yang akan menepati janjinya pada setiap orang yang percaya pada Tuhan. Jadi kita akan mengajak adik-adik untuk mau bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kita akan menyampaikan ini di minggu-minggu menjelang Natal, maka ada suasana yang luar biasa pasti. Ada banyak janji Tuhan dan mereka mau diajak untuk bersyukur dalam pengenapannya. Demikian kakak-kakak firman Tuhan yang kita bahas dan kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kita akan menemukan ide-ide penyampaian cerita dengan teks firman Tuhan ini ke tiap kelas. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu yuk beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas sebuah tema kelahiran Yohanes dan pujian Zakaria dari Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 80. Kita sudah menangkap pesan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Nah, kita akan menemukan idenya bagaimana nih ya untuk menyampaikan cerita nih di tiap kelas. Kita mengawali dari kelas Batita Balita dan juga kelas kecil. Di kelas Batita Balita dan kelas kecil ini ada Pendeta Agus Gunawan yang akan berbagi ide-ide menarik. Kak Agus, silakan. Halo kakak-kakak GSM, guru sekolah minggu dimanapun kakak-kakak berada. Berjumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu dari Bina Warga dan YKB. Dan hari ini bersama saya Pendeta Agus Gunawan, kita akan sama-sama mencoba merancang persiapan guru sekolah minggu untuk kelas Batita Balita dan juga kelas kecil. Ya, dengan tema kelahiran Yohanes dan pujian Zakaria. Nah, saudara, saya sudah menyiapkan
bagaimana persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita mengajar. Jadi persiapan itu menjadi sangat penting supaya kita tahu alurnya akan kemana dan bagaimana sehingga anak-anak bisa mengerti dengan baik apa yang mau kita capai. Nah, saudara, hari ini saya mau share screen. Ini adalah tentang kelahiran Yohanes dan pujian Sakaria. Dan bacaannya diambil dari Lukas 1 ayat 57 sampai 80. Tetapi nanti kita juga harus membahas di bagian awal supaya anak-anak tahu bagaimana pergumulan Sakaria dan Elizabeth menerima janji Tuhan. Dan tujuan yang mau dicapai dari kelas batita dan balita dan juga kelas kecil adalah bagaimana mereka tahu Tuhan itu menepati janjinya, ya, kepada Zakaria dan Elizabeth sehingga mereka kemudian punya anak di usia lanjut dan anak itu kita tahu bernama Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, saudara, ketika kita mau mulai mempersiapkan pengajaran kita di sekolah minggu, maka kita perlu merancang dulu. Nah, biasanya saya menggunakan ini ya, tabel-tabel seperti ini ya. Jadi yang pertama ada pembukaan, ada pemahaman awal, ada permasalahan di situ yang akan diangkat supaya anak-anak tahu juga. Lalu permasalahan itu bagaimana kemudian dari penelitian Alkitab, dari cerita Alkitab atau cerita firman Tuhan di hari Minggu itu, anak-anak kemudian mendapatkan pemecahan dari masalahnya, mereka mampu menerapkannya, dan kemudian kita menutupnya dengan menekankan kembali apa yang akan kita terapkan di dalam menjalankan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak. Nah, saudara, untuk kelas batita, balita, dan kelas kecil ini, saya mencoba menggambarkannya begini. Jadi di pembukaan nanti kita akan menyapa anak-anak, menanyakan kabarnya hari ini, apa kabar, apakah mereka dalam kondisi yang, terutama kita memasuki Minggu Advent, sudah siapkah menyambut Natal dan sebagainya ya. Nah, kemudian GSM, ketika sudah menanya kabar, kakak-kakak bisa berjanji. Nah, sekarang anak-anak, kita akan segera memasuki ibadah sekolah minggu, ini di awal gitu ya. Dan kalau kalian semangat mengikuti ibadah sekolah minggu, maka kakak akan memberikan surprise buat anak-anak ya. Nah, di situ kemudian kita bisa memainkan ini dengan bertanya kepada anak-anak, mau tahu nggak surprise-nya apa? Dan apa percaya nggak kalau kakak hari ini akan membagikan surprise di akhir acara, gitu ya. Nah, surprise-nya itu kakak silakan menyiapkan hadiah-hadiah kecil, misalnya biasanya saya suka membeli penghapus-penghapus yang unik-unik, yang gambarnya lucu-lucu, bisa juga kue-kue atau sebagainya, atau apa yang kita siapkan untuk menjadi surprise buat anak-anak gitu ya. Dan ini pun bisa menjadi semacam kado ya bagi anak-anak dalam menyambut Natal. Jadi terserah kakak-kakak, yang murah, yang kecil-kecil seperti penghapus lucu-lucu juga itu menarik gitu ya. Nah, setelah kakak mengatakan seperti itu, mungkin kita mulai dengan menyanyi, pujian dan sebagainya. Di tengah-tengah pujian itu juga kita bisa mengenalkan istilah janji, terutama kepada anak-anak batita balita. Apa sih janji itu? Ya, janji itu seperti yang tadi, kakak mau memberikan sesuatu, hadiah atau surprise buat anak-anak. Ya, nah, anak-anak percaya nggak? Kalau anak-anak percaya, berarti kan anak-anak menanti. Aduh, nggak sabar nih, hadiahnya, surprise-nya kayak apa ya? Nah, gitu. Nanti di akhir acara, kalau kakak memberikan apa yang sudah kakak janjikan, maka kakak artinya menepati janjinya. Jadi kalau kakak bilang mau kasih hadiah, lalu itu janji. Tapi kalau kakak kemudian di akhir acara memberikan hadiahnya, maka kakak artinya menepati janjinya. Ya. Nah, dari situ kita mulai misalnya nyanyi lagi, tapi sebelum masuk firman, setelah pujian itu kita bisa lagi masuk di situ. Tapi ada masalah nih, ya. Kalau kakak udah janji, tapi kemudian kakak tidak memberikan hadiahnya atau surprise-nya, sedih nggak? Nah, gitu ya. Lalu di situ anak-anak biarkan berinteraksi dengan pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak GSM. Nah, tentu kalau sudah dijanjikan sesuatu tidak diberi, kita sedih, ya, sedih gitu ya. Dan itu artinya juga kakak yang tadinya ingin memberi sesuatu, tapi kalau tidak jadi memberi, itu artinya bohong gitu ya, tidak ditepati. Ya, jadi kalau udah janji harus ditepati. Sebab kalau tidak ditepati,
akhirnya bohong. Nah, kalau bohong, besok kalau kakak janji lagi, anak-anak bisa percaya atau tidak? Nah, itu kita bisa di situ ya. Nah, adik-adik itu permasalahan ya. Jadi kalau janji harus ditepati. Nah, hari ini, nah kita bisa masuk kakak bahwa kita akan masuk ke pembelajaran tentang ada janji. Yang kalau orang itu berjanji, dia akan selalu menepati. Siapa ya? Nah, kita akan sama-sama mendengarkan cerita ya. Nah, di dalam permasalahan itu juga kita bisa saja menceritakan tentang anak yang ulang tahun gitu ya. Dia berharap orang tuanya memberi sesuatu, tapi kemudian orang tuanya surprise, pura-pura lupa dan sebagainya. Lalu kemudian anak itu jadi marah dan sebagainya. Dan kemudian orang tuanya pulang kasih surprise, dia jadi malu dan sebagainya. Pokoknya, kita memperlihatkan bahwa ada janji orang tua kalau udah berjanji menyayangi mereka pasti tepati gitu ya. Nah, lalu kemudian kita bisa masuk kakak ke dalam penelitian Alkitab. Guru sekolah minggu bisa menceritakan tentang Sakaria yang mendapatkan janji akan mempunyai anak di usianya yang sudah tua. Ya, di situ eh, kakak bisa menggambarkan tentang Sakaria yang kaget, tidak percaya. Nah, di situ juga kita menekankan, Tuhan kalau sudah berjanji, pasti ditepati. Meskipun pada waktu itu, Sakaria sudah sangat tua, tidak mungkin lagi punya anak. Ya, karena usianya sudah tua. Tapi Tuhan punya kuasa. Ya, maka itu, di situ Zakaria tidak percaya kalau Tuhan berjanji akan memberikan anak. Kalau udah tua, maka Tuhan membuat Zakaria tidak bisa berbicara sampai anak itu dilahirkan. Ya. Nah, dari penelitian Alkitab itu, maka kita bisa membahas kemudian masuk ke Lukas 1 ayat 57 sampai 80 dan kita bisa menceritakan bagaimana akhirnya anak yang dijanjikan itu lahir, lalu Zakaria dan Elizabeth sebagai papa dan mama memberi nama kepada anak itu Yohanes, yang kemudian nanti kita boleh juga menjelaskan kepada anak-anak dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Tugas Yohanes adalah menyiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes akan berseru-seru ya supaya orang-orang bertobat pada waktu itu, meninggalkan dosanya, menyambut kedatangan Tuhan, mereka dibaptis ya, dan Tuhan Yesus kemudian datang ya, dan Tuhan Yesus adalah juga sebagai Mesias yang dijanjikan Tuhan. Mesias itu yang diurapi, raja yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel pada waktu itu dan sebagainya gitu ya. Nah, dari kisah itu kita bisa melihat Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Kedatangan Yesus adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel di masa lampau bahwa akan ada Mesias yang menyelamatkan mereka, bukan hanya membebaskan dari penjajahan, tetapi juga membebaskan mereka dari dosa dengan penebusan di atas kayu salib ya. Lalu dari situ kita bisa tarik bagaimana dengan anak-anak. Kalau Allah, kalau Tuhan selalu menepati janjinya, bagaimana dengan kita? Apakah anak-anak Tuhan sudah menjadi anak-anak yang baik atau belum? Nah, ya, di situ kemudian ada penerapan. Kita bisa mengajak anak-anak untuk belajar, menepati janji, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, rajin ke gereja, rajin belajar, hormat, dan di situ siapa yang mau kita tanya ya. Ayo kita tulis ya, rajin ke gereja misalnya ya, lalu rajin belajar, lalu ini hormat pada orang tua, bisa cari pakai gambar kalau untuk kelas batita balita. 3 hal ini yang penting, rajin ke gereja, rajin belajar, hormat, dan mentaati, menuruti perintah orang tua, guru, GSM ya. Nah, setelah itu GSM, lalu kita bisa pakai permainan juga di situ dalam penerapan. Misalnya kalau pakai permainan guru atau Tuhan Yesus berkata. Kalau ada Tuhan Yesus berkata, kita tepuk tangan ya. Kita kalau kalau enggak bermainnya misalnya ayo cubit teman. Oh, berarti nggak boleh. Itu nggak mau dilakukan ya Tuhan. Tapi kalau tepuk tangan boleh gitu ya, tepuk dua jari kepada orang tua kalau kelas batita balita gitu ya, mereka menuruti apa yang Tuhan perintahkan gitu ya. Nah, dari situ kakak bisa memberikan hadiah, ternyata anak-anak luar biasa, surprise-nya diberikan dan tanya kepada mereka senang nggak dengan surprise yang kakak berikan, senang gitu ya. Nah, sama dengan Zakaria. Zakaria juga senang pada waktu itu karena Tuhan menepati janjinya. Dan yang terjadi luar biasa, Zakaria bisa bicara lagi. Dan setelah bisa bicara lagi, maka Zakaria pun memuji nama Tuhan di situ. Ya, nah di situ kita bisa juga
karena anak-anak senang hari ini, yuk kita nyanyi puji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu yang Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Nah, kita bisa nyanyi, ya Yesus sayang, ya bersama-sama memuji nama Tuhan pada waktu itu. Nah, di penutup, saudara menekankan kembali bagian penerapan untuk menjadi janji, komitmen sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Ya, di bagian penutup juga anak-anak bisa diajak untuk berbagi eh, kebahagiaan Natal, ya, untuk misalnya kalau gerejanya ada aksi sosial, kita juga bisa merancang misalnya membagikan mainan atau alat tulis kepada teman-teman di panti asuhan yang membutuhkan, ya. Jadi anak-anak yang hari ini dapat surprise juga harus bisa berbagi. Mau nggak kita ajak gitu ya project kepada anak kelas kecil terutama ya, kelas balita-balita kan mungkin mengajak orang tuanya, tapi kelas kecil bisa berbagi mainan yang masih bagus, tapi mereka udah nggak main lagi karena umur, itu bisa disumbangkan ke gereja. Kita bikin komitmen sama-sama, kita bikin janji, dan setelah itu kita bagikan. USM waktu membagikan bisa juga dibuatkan filmnya sehingga dalam momen sekolah minggu berikutnya kita bisa putarkan bahwa mainan anak-anak yang mereka berikan itu sekarang udah jadi kebahagiaan buat anak-anak lain di tempat yang lain. Nah, saudara, saya mencoba membuat alur bahwa pemberitaan firman Tuhan itu dari mulai pembukaan, ya, lagunya apa kita siapkan, lalu ada permasalahan di situ, lalu bagaimana firman Tuhan nanti dibagikan, dan dari firman Tuhan itu anak belajar apa, lalu kemudian menerapkannya seperti apa, dan pada akhirnya juga di dalam penutup ada proyek-proyek yang nggak harus selalu memberi warna, tapi mengajak anak-anak dari kecil berbagi, ya, untuk kelas kecil dan sebagainya. Nah, saudara, ketika menyiapkan bagian dari firman Tuhan, ada beberapa alat peraga yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama tadi bisa berkisah, kakak-kakak bisa menggunakan boneka, misalnya seperti ini, ya, pakai boneka tangan, ya. Kita bisa ngobrol gitu ya dengan boneka tangan kita gitu ya tentang hari ini. eh, nah, bisa gini ya, soal tentang janji gitu ya. Kamu pernah janji nggak sama teman kamu? Gitu ya. Nah, ini bisa melatih suara kita. Kalau nggak, kalau belum bisa ya nggak apa-apa, suaranya dirubah sedikit. Aku gitu ya. Janji apa? Aku janji. Janji apa? Janji kalau besok aku mau bagi makananku sama mereka. Nah, misalnya gitu ya. Lalu kamu tepati janjinya nggak? Enggak. Kenapa enggak? Soalnya makanan mami enak. Ya kau habisin sendiri. Oh gitu misalnya. Jadi oh itu boleh nggak kalau udah janji apa kemudian makanannya dimakan sendiri dan sebagainya. Ini hanya untuk interaktif gitu ya. Tetapi poin pentingnya adalah nanti masuk ke dalam kisah dari Sakaria. Nah, saudara untuk peraga, untuk gambar, saudara bisa menggunakan dari freebibleimage.org ya. Ini www.freebibleimage.org. Ada beberapa gambar di situ kalau saudara mengetik look gitu ya, Lukas look gitu ya. Ada gambar yang pertama, gambar ini. Nah, gambar ini gambar yang real, gambar orang tampaknya dari film, dan ini bisa kita pakai untuk anak-anak kelas kecil ya. Ini tentang kita bisa mengisahkan di awal tentang Zakaria dan Elizabeth yang sudah tua. Mereka adalah para imam juga yang melayani di Bait Allah dan sebagainya. Mereka punya pergumulan di usia tuanya gitu ya. Nah, satu kali ketika membuang undi, terpilihlah Zakaria yang hari itu harus bertugas masuk ke kemah suci untuk bisa membakar ukupan di sana. Lalu kemudian dia masuk ke ruang Maha Kudus itu, dan ketika membakar ukupan, Zakaria kaget gitu ya. Nah, ini bisa diberi gambar gini, bertemu dia dikunjungi oleh malaikat Gabriel, dan malaikat mengatakan kamu akan istrimu akan mengandung, anak dalam kandunganmu akan punya tugas khusus gitu ya untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Di situ Zakaria nggak percaya. Kenapa? Bagaimana mungkin aku sudah tua gitu ya, bisa punya anak gitu ya. Maka karena tidak percaya, Zakaria dibuat oleh malaikat itu tidak dapat berkata-kata. Ya, maka ketika dia pulang keluar, orang bingung ya bahwa kok Zakaria jadi begitu ya, nggak bisa ngomong dan mukanya seperti itu. Pasti dia melihat sesuatu di dalam bait Allah itu gitu ya. Nah, di situ kemudian dia pulang, dan betul apa yang dijanjikan itu terjadi ya.
Elizabeth mengandung di usia tuanya dan Zakaria melihat bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh malaikat itu benar. Dan pada saatnya Elizabeth melahirkan anak diberi nama Yohanes gitu ya. Dan yang menarik ketika Zakaria diminta untuk menuliskan nama anak itu, dan setelah memberi nama anak itu, Zakaria bisa berkata-kata kembali. Dan di situ dia kemudian memuji nama Tuhan. Nah, gambar-gambar ini saudara bisa kita pakai untuk bisa memberikan visual kepada anak-anak ketika kita bercerita. Ya, ini pada waktu dia memuji Tuhan, dia senang sekali ya. Dan akhirnya dia nanti menjadi Yohanes Pembaptis. Nah, untuk anak kelas batita atau balita, kelas kecil, kakak-kakak bisa menggunakan gambar yang lain yang ditawarkan oleh Free Bible Image ini ya. Gambarnya cukup sederhana ya. Ini tentang Zakaria ya, yang di zaman Herodes, tadi gambarnya gambar Herodes ya, dan di Yudea sana hiduplah sepasang suami istri namanya Zakaria dan Elizabeth. Mereka dari kelompok para imam, dan mereka sudah tua ya dan tidak punya anak ya, karena mereka berharap punya anak tapi sampai usia tua mereka nggak punya anak, dan akhirnya mereka berpikir tidak akan pernah punya anak ya. Memang sedih kalau nggak punya anak ya. Kenapa ya saya nggak punya anak, kata Elizabeth ya. Nah, satu kali ketika Imam Zakaria sedang bertugas di Bait Allah, malaikat datang menjumpainya gitu ya dan berkata kamu akan punya anak, dan nama anak itu adalah Yohanes yang akan kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis gitu ya. Di situ Zakaria tidak percaya. Kita bisa cerita lagi ke anak-anak kelas kecil, dan akhirnya malaikat membuat Zakaria tidak bisa berkata-kata, jadi bisu karena tidak percaya gitu ya kepada anak ya. Dan anak itu dikatakan nggak boleh minum anggur, Roh Kudus akan hadir ya, akan dipersiapkan secara khusus anak yang akan dilahirkan oleh Zakaria dan Elizabeth gitu ya. Jadi karena nggak percaya, akhirnya nggak bisa ngomong, keluar dari bait suci nggak bisa ngomong ya, orang-orang kaget gitu ya. Lalu dia pulang dan dia bercerita kepada istrinya, dan istrinya kemudian betul beberapa waktu ke depan mengandung dan punya anak, dan mereka senang ya. Di situ nanti kakak bisa langsung bercerita tentang kelahiran anak itu. Zakaria bisa berkata-kata lagi dan Zakaria memuji nama Tuhan. Nah, gambar ini juga kakak bisa kakak pakai untuk bercerita kepada anak-anak kelas kecil ya, yang tadi ini kelas batita balita, yang tadi adalah kelas kecil ya. Nah, itu kakak yang bisa kita siapkan dalam kita menyiapkan cerita. Tapi yang pasti kakak saya mengajak untuk kita menyiapkan, saya membantu dengan beberapa model ya, yang tadi saya katakan ada pembukaan, ada pendahuluan, ada masalah, lalu ada penerapan Alkitabnya, ada pemecahan masalahnya, lalu ada penerapannya. Ya, jadi kita bukan hanya bercerita tentang kisah Zakaria saja, tapi kita bisa mengajak anak-anak juga dalam konteks sekarang untuk bisa berjanji, menepati janji, ya, melakukan karena Tuhan sudah menepati janjinya, kita juga harus meresponnya dengan menjadi anak-anak yang baik, gitu ya. Nah, itu saja mungkin kakak-kakak yang bisa saya coba bagikan untuk kakak-kakak menyiapkan cerita sekolah minggu sederhana, tapi ketika kakak-kakak menyiapkannya dengan baik, tentu akan berdampak dengan hebat kepada anak-anak. Maka itu jangan lupa selalu berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita mampu mendapatkan hikmat Tuhan. Tidak mudah mengajar anak kelas batita balita, terutama kita perlu memilih kata-kata yang tepat juga. Maka tadi saya katakan mesti menjelaskan juga tentang janji itu apa ya, dengan cerita, dengan bahasa yang sederhana, sehingga anak-anak bisa memahami kisah ini dengan baik. Baik kakak-kakak, itu aja yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak Agus sudah memberikan ide menarik untuk kita bisa gunakan di kelas batita balita dan juga di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Kita akan melanjut ke kelas yang berikutnya. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema kelahiran Yohanes dan pujian Zakaria. Dari Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 80. Kita sudah menemukan ide di kelas batita balita dan kelas kecil, juga pesan firman Tuhan tentunya sudah kita tangkap, dan saat ini kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Wawan. Kak Wawan akan berbagi banyak hal, ide menarik nih. Silakan Kak Wawan. Halo, salam jumpa kembali dengan saya Purnawan Kristanto dari Footprint Ministry. Senang sekali berjumpa dengan kakak-kakak untuk persiapan mengajar kali ini. Nah, saya akan menyampaikan materi tentang kelas besar. Seperti apakah itu? Yuk, kita belajar bersama-sama. Adapun tujuan untuk kelas besar adalah anak mau bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, diharapkan di akhir sekolah minggu ini, anak-anak dapat menyatakan sukacitanya karena kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian untuk ceritanya, awali dengan pertanyaan, apakah adik-adik bersyukur kepada Tuhan? Sebagian besar orang pasti pernah bersyukur kepada Tuhan ketika mengalami hal-hal yang baik. Namun apakah adik-adik juga mau bersyukur kepada Tuhan saat mengalami hal-hal yang kurang baik dalam hidupnya? Kemudian mulailah cerita dengan menyampaikan bahwa Elisabeth mulai melahirkan dan kabar itu segera tersebar di lingkungan tempat tinggal Zakaria dan Elisabeth. Para tetangga yang mendengar kabar itu lalu berbondong-bondong datang ke rumah Zakaria untuk mengucapkan selamat. Zakaria menyambut kedatangan para tetangganya dengan senyum lebar, tanda ia sangat berbahagia. Mengapa dia hanya tersenyum? Nah, kita tahu kan pada cerita sebelumnya, Zakaria tidak bisa berbicara alias bisu. Lalu ada salah seorang yang tetangga itu yang bertanya kepada Zakaria, "Bapak Zakaria, saya ucapkan selamat atas kelahiran putramu. Ngomong-ngomong, siapa sih nama bayi yang baru lahir itu?" Zakaria tersenyum. Dia membuat isyarat untuk meminta alat tulis untuk menuliskan nama anaknya. Setelah sampai di sini, kakak-kakak kemudian dapat menunjukkan aktivitas tulisan tangan tersembunyi, seperti dalam video berikut ini. Lakukanlah persiapan ini sebelum acara sekolah minggu. Ambil kertas berwarna putih, lalu menggunakan lilin atau sabun yang berwarna putih, tuliskan nama Yohanes. Saat bercerita, munculkan nama Yohanes dengan cara mengoleskan cat air di seluruh kertas tersebut. Maka nama Yohanes akan muncul. Nah, ketika tulisan Yohanes muncul, kemudian sampaikan juga bahwa Zakaria mulai dapat berbicara. Dia mengatakan, "Nama anakku adalah Yohanes." Seketika itu juga terjadi kegemparan di rumah itu, karena Zakaria yang tadinya bisu, sekarang dapat berbicara kembali. Orang-orang taksub dengan peristiwa yang dialami oleh keluarga Zakaria tadi. Semua orang menganggap bahwa peristiwa yang dialami oleh keluarga Zakaria itu adalah bukti kuasa Tuhan yang sangat besar. Zakaria pun lalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, untuk aktivitasnya, anak-anak menuliskan kalimat syukur pada kotak-kotak. Ada 4 kotak yang tersedia di gambar anak bersukacita. Setelah itu tutuplah dengan lagu bersyukur kepada Tuhan atau KJ 439, bila topan keras melanda hidupmu. Nah, demikianlah cara mengajar yang saya sarankan. Semoga ini dapat membantu kakak-kakak dalam persiapan mengajar minggu ini. Sampai jumpa di persiapan mengajar berikutnya. Salam.
Terima kasih Kak Wawan sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Wah, kelas kecil, kelas besar, batita-belita sudah. Jadi ada banyak sekali ide yang kakak-kakak sudah dapatkan dan kakak-kakak bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang relevan dengan konteks pelayanan kakak-kakak. Terima kasih sudah bersama-sama mempersiapkan diri dan kita akan menutup. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh bersiap untuk melayani. Terima kasih untuk pesan yang boleh kami tangkap dari firman Tuhan. Ide-ide di tiap kelas yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Berkatilah setiap pelayan Tuhan di banyak gereja yang akan memberitakan firman Tuhan, berkatilah. Berkati juga untuk setiap kami yang rindu bertumbuh juga dalam pelayanan agar kami tidak hanya memberita firman tetapi juga bertumbuh di dalam firman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Demikian episode kali ini, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.